Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini saya buat guna memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila belum menjadi habitus bagi masyarakat Indonesia. Habitus Pancasila ini belum tertanam kokoh dalam kelembagaan bidang politik, hukum, ekonomi, dan budaya termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini tercermin dari rapuhnya harmoni sosial saat muncul tantangan-tantangan baru terhadap kerukunan sosial, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Seiring dengan maraknya komunisme seperti yang terjadi saat ini, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya adalah seluruh aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kesehariannya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila ini dapat dimulai dari hal sederhana seperti hidup rukun di lingkungan keluarga sekitar rumah, sekolah, sampai ke lingkup yang lebih luas seperti angka tubuh pulau, bahkan negara. Secara filosofis, Pancasila membuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain, setiap aktivitas juga perlu disesuaikan, karena Pancasila diciptakan menurut nilai-nilai yang sudah ada di dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini adalah nilai ketuhanan, keagamaan, kemanusiaan, kerakyatan, demokrasi, serta keadilan sosial. Indonesia merupakan negara yang berlandasan Pancasila. Semua ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam dasar negara kita yang sudah memiliki prestatif yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu, sehingga hal ini tidak boleh asal gugat. Dari kata Pancasila itu sendiri juga bisa mendefinisikan sebagai sebuah prinsip, dan prinsip tentu saja mewakili Indonesia agar Pancasila membangkitkan bangsa sekaligus membuat semua elemen suku, agama, dan budaya selalu memiliki hubungan baik dan toleran. Pancasila selain sebagai dasar negara juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa yang mampu memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang demokratis yang paling baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya, untuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara tersebut. Pancasila sebagai ideologi bangsa, terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda menjadi sebuah tantangan yang tak kunjung usai di setiap era. Sikap apatis yang tak ingin tahu menahu tentang Pancasila semakin merugikan penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka sangat diperlukan sebuah langkah nyata dalam rangka menyadarkan bahwa Pancasila merupakan sebuah elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan tantangan-tantangan dan problematika yang ada, dengan ini saya mengadakan wawancara dalam bentuk podcast dengan tema Pancasila dalam pandangan hidup masyarakat. Di samping saya sudah ada narasumber yang akan saya wawancarai. Silakan Mas, perkenalkan terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Asyari. Sapaan akrab saya Agil. Nah, sekarang saya sudah menjadi anggota salah satu aktivis pergerakan kepramukaan di Bojonegoro. Nah, Kak Agil ini merupakan aktivis anggota kepramukaan yang berkontribusi banyak dalam bermasyarakat. Nah, ceritakanlah salah satu pengalaman kamu dalam bermasyarakat. Mungkin pengalaman saya waktu dulu
Lanjut. Salah satu pengalaman saya sih, waktu di kepramukaan itu salah satunya pernah yang namanya melakukan kerja bakti bersama di masyarakat. Jadi kami ada kayak kegiatan gitu dalam bermasyarakat, kita saling membantu, saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekitar. Nah, di situ kami saling bekerja sama, gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, kayak gitu. Nah, hal tersebut kan merupakan salah satu cerminan Pancasila secara tidak tersirat ya. Nah, menurut kamu, apakah arti Pancasila itu? Kalau dari definisi Pancasila sendiri, kalau Pancasila itu adalah dasar negara kita. Jadi negara Indonesia itu memiliki dasar, yaitu kalau diartikan lebih singkatnya itu kayak Pancasila itu adalah ideologinya bangsa Indonesia tersebut. Nah, Pancasila ini ya dari artinya sendiri bisa diartikan yaitu apa? Panca dan sila. Sedangkan kalau panca itu kayak artinya itu 5. Nah, sedangkan sila itu artinya yaitu asas kayak gitu. Jadi ada 5 dasar atau 5 asas. Nah, Pancasila kan merupakan dasar negara dan artinya Pancasila itu menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu bahwa nilai Pancasila belum menjadi habitus bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari kelima dasar negara tersebut, apa pandangan Anda mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya sendiri, kalau Pancasila itu seperti kayak tuntunan atau yang namanya terapan dari perilaku masyarakat sendiri. Nah, kalau dari saya sendiri, rata-rata masyarakat Indonesia itu masih belum menerapkan yang namanya Pancasila tersebut atau 5 dasar tadi. Nah, yang pertama kan dari yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu setiap warga negara kan harus memiliki yang namanya apa? Tuhan atau agama kayak tadi. Nah, jadi apa? Ketika warga negara, kita melihat sendiri sebagian warga Indonesia itu masih kurang yang namanya penerapan dalam keagamaan. Nah, mungkin masih banyak yang namanya belum sadar lah tentang keagamaan. Nah, terus di keadilan sosial sendiri itu kalau saya melihat di negara Indonesia ini masih belum ada yang namanya keadilan untuk masyarakatnya sendiri. Nah, mungkin dari segi pemerintahan, dari segi kesejahteraan masih itu apa ya dinilai kurang lah di Indonesia itu. Mungkin kayak itu sih apa kekurangan di Indonesia dalam menerapkan Pancasila. Juga di demokrasinya itu masih belum menerapkan yang namanya demokrasi yang adil, yang dimana demokrasi itu masih yang namanya ada kecurangan lah, belum ada yang namanya kejelasan atau kejujuran dalam demokrasi tersebut. Mungkin itu dari kekurangan penerapan Pancasila di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk poin persatuan Indonesia, di era sekarang kan banyak perbedaan nih. Apakah masyarakat Indonesia tetap memegang kukuh persatuan Indonesia? Menurut pandangan saya sendiri, kalau di Indonesia ini ya tentang persatuan itu masih kurang. Soalnya apa? Dari kita lihat sendiri, jangankan zaman sekarang, sejak zaman dulu emang terkenal yang namanya Indonesia itu negara kepulauan. Jadi apa? Negara kepulauan terdiri dari beberapa pulau. Bahkan bukan cuma pulau, ya ada yang namanya bermacam suku, bermacam agama, bermacam etnis. Nah, itu yang menjadi tantangan dari dulu sampai sekarang ini. Sedangkan ya tantangan pada era ini ya era globalisasi lah ya zaman sekarang Gen Z istilahnya. Nah, itu banyak anak-anak muda zaman sekarang itu yang namanya apa ya mereka itu masih melihat kayak Indonesia itu belum bisa disatukan. Nah, jadi mereka itu belum sadar bahwa mereka itu adalah bibit-bibit yang akan bisa mempersatukan Indonesia. Nah, tapi ya di zaman sekarang ini masih banyak yang namanya ya kayak membeda-bedakan ras dari agama, ras, suku, budaya dan lain-lainnya. Dan bahkan anak zaman sekarang itu ya kurang yang namanya pengetahuan. Jadi kalau tugasnya ya dari segi kita ke masyarakat tersendiri itu harus yang namanya memupuk atau yang namanya meningkatkan. Nah, meningkatkan knowledge atau pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia sendiri. Nah, jadi apa kita itu yang namanya
ngasih pembelajaran lah, istilahnya edukasi tentang budaya-budaya, terus keberagaman suku. Nah, jadi apa? Biar kedepannya kayak anak muda itu bisa sadar, jadi mereka itu bisa melestarikan budaya agar tidak punah. Nah, jadi apa? Jadi dari situ kita bisa mempersatukan bangsa selanjutnya dari situ, dari bibit-bibit anak muda tadi. Nah, selanjutnya Pancasila kan merupakan sumber hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Apabila hal tersebut juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Pancasila mempengaruhi keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari pandangan saya, keputusan masyarakat itu bisa tercermin dari nilai-nilai Pancasila. Jadi ada yang namanya nilai persatuan, nilai ketuhanan, terus nilai keadilan. Nah, itu dari masyarakat sendiri bisa yang namanya menerapkan nilai-nilai tersebut. Contohnya dari nilai ketuhanan. Nah, kita tahu sendiri di Indonesia ini emang banyak yang namanya keagamaan. Nah, dari situ kita dapat menilai eh, kegiatan masyarakat itu dari keagamaan. Contohnya dalam menghargai agama yang berbeda-beda itu. Nah, contoh seperti agama Islam. Nah, itu ketika istilahnya itu mengadakan suatu acara keagamaan. Nah, itu bagaimana agama lain itu untuk menyikapinya. Kadang kan kita melihat perbedaan ini kayak sering apa ya, kayak berseteru, kayak kurang istilahnya kurang harmonis. Kurang serk gitu, Ya, kayak beda sama kita gitu. ya, jadi kayak kembali ke pribadinya itu lebih bisa kayak menghargai kayak dari keagamaan sendiri. Nah, dari nilai persatuan tadi, kayak di Indonesia itu masih kurang tentang nilai persatuan. Kadang ada yang membeda-bedakan juga. Terus yang namanya persatuan kan pasti kayak bersatu, saling melengkapi. Nah, di Indonesia sendiri itu masih minim lah kesadaran akan kepersatuan di Indonesia itu. Kayak gitu. Nah, kalau poin keadilan sosial, contoh keputusan-keputusan yang dapat diambil agar kita bisa menyetarakan keadilan sosial, itu gimana menurut Anda? Kalau dari pandangan saya, keadilan sosial itu lebih ke memupuk kayak keharmonisan di sosialnya tersebut sendiri. Nah, contoh nih kayak apa ya, kayak perbedaan yang ada, nah itu disaling lebih kayak sering melaksanakan tuh kayak kegiatan yang mengedepankan keharmonisan. Jadi apa, kayak kebersamaan gitu. Nah, di situ tuh bakalan yang namanya memupuk yang namanya keharmonisan. Contohnya ya kayak tadi di keagamaan tadi bisa saling melengkapi lah. Contoh ada kegiatan keagamaan Islam. Nah, di situ keagamaan yang lain bisa ikut serta. Nah, tapi di situ kita itu yang namanya tidak mempersatukan agama, tapi saling yang namanya menghargai dengan kayak tadi, saling ya menjaga kayak gitu. Jadi saya sendiri kayak gitu. Selanjutnya, Pancasila tuh bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, dilafalkan, tetapi Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kadang penerapannya itu ditemui banyak tantangan di setiap prosesnya. Nah, menurut Anda, dengan melihat adanya tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, apa aja sih tantangan yang dapat Anda lihat di kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya sendiri, dari pengalaman saya, untuk tantangan tersendiri itu ya lumayan banyak sih. Terutama dari yang namanya tadi, kayak Pancasila tadi itu banyak dari masyarakat Indonesia itu yang masih namanya apa? Menganggap kalau Pancasila itu cuman dihafalkan. Tapi sebenarnya nilai Pancasila itu harusnya diamalkan kayak gitu. Jadi bukan cuma kita itu hafal tapi tetap diterapkan. Contohnya penerapan di masyarakat tadi. Ya kayak nilai-nilai. Nah, itu diterapkan langsung. Jadi kalau di kepramukaan itu ya kita itu lebih mengutamakan yang namanya penerapan daripada teori. Nah, jadi kita itu terjun langsung di masyarakat agar kita itu bisa menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, jadi kalau teori itu kita sekedar hanya belajar. Nah, tapi nilai pentingnya atau yang namanya itu kayak poin pentingnya itu bukan di kita belajar tentang Pancasilanya, tapi kita yang namanya dari pengalaman, baru dari pengalaman tersebut
kita dapat yang namanya belajar. Nah, jadi kita belajar by pengalaman, bukan by teori. Nah, untuk tantangan sendiri itu ada di zaman sekarang. Nah, itu mulai banyak yang namanya tantangan-tantangan generasi muda. Nah, kadang nih banyak kan yang namanya ya sekarang teknologi itu udah mulai canggih. Soalnya ini udah memasuki era eh, globalisasi. Nah, mungkin dari tantangan sendiri melalui sosial media. Nah, banyak yang kurangnya edukasi dari orang tua mungkin untuk anaknya. Nah, jadi kalau kita itu menemui tantangan di sosial media itu pasti banyak sekali. Soalnya apa? Di media sosial itu banyak dari mereka itu yang hanya istilahnya bukan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, jadi mereka itu malah menyalahgunakan yang namanya kemajuan teknologi. Nah, itu yang menjadi tantangan anak muda sekarang. Bagaimana kita sebagai generasi selanjutnya itu dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk ya meningkatkan edukasi tentang nilai-nilai Pancasila tersebut tadi. Kayak gitu. Jadi kita itu harus lebih pro dalam sosial media, itu enggak hanya tentang informasi doang. Jadi harus menyelipkan yang di situ nilai-nilai tentang Pancasila tadi. Nah, kita kan melihat banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai Pancasila. Ada nggak sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi tantangan-tantangan tersebut? Sebenarnya ada sih ya upaya-upayanya. Contohnya kayak tadi mengedukasi generasi yang sebelumnya kita. Nah, jadi kita ini adalah bukan bibit sih. Jadi kayak di kuliah itu kita itu kayak dosen. Nah, jadi kita itu yang mengajarkan langsung di murid-muridnya kita. Nah, jadi kita itu lebih menerapkan langsung di media sosial. Nah, contoh nih, kita bisa membuat podcast tentang wawasan kebangsaan, tentang Pancasila. Nah, itu kita selipkan di situ untuk membuat podcast. Soalnya apa? Kalau anak muda ini lebih sering yang namanya kayak berbagi sering-sering tentang pendapat gitu. Nah, jadi lebih ngadain podcast tentang kepancasilaan, kewarganegaraan. Nah, itu salah satu ya mungkin solusi lah buat kurangnya edukasi. Nah, jadi di podcast itu kita bisa mengedukasi kayak memasukkan tentang ilmu Pancasila itu di situ. Mau ada tambahan lagi? Cukup. Nah, mungkin podcast kali ini akan berakhir karena kan saya sudah mendapatkan banyak informasi. Jadi podcast kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini saya buat guna memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila belum menjadi habitus bagi masyarakat Indonesia. Habitus Pancasila ini belum tertanam kokoh dalam kelembagaan bidang politik, hukum, ekonomi, dan budaya termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini tercermin dari rapuhnya harmoni sosial saat muncul tantangan-tantangan baru terhadap kerukunan sosial, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Seiring dengan maraknya komunisme seperti yang terjadi saat ini, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya adalah seluruh aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kesehariannya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila ini dapat dimulai dari hal sederhana seperti hidup rukun di lingkungan keluarga sekitar rumah, sekolah, sampai ke lingkup yang lebih luas seperti angka tubuh pulau, bahkan negara. Secara filosofis, Pancasila membuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain, setiap aktivitas juga perlu disesuaikan, karena Pancasila diciptakan menurut nilai-nilai yang sudah ada di dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini adalah nilai ketuhanan, keagamaan, kemanusiaan, kerakyatan, demokrasi, serta keadilan sosial. Indonesia merupakan negara yang berlandasan Pancasila. Semua ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
dalam dasar negara kita yang sudah memiliki prestatif yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu, sehingga hal ini tidak boleh asal gugat. Dari kata Pancasila itu sendiri juga bisa mendefinisikan sebagai sebuah prinsip, dan prinsip tentu saja mewakili Indonesia agar Pancasila membangkitkan bangsa sekaligus membuat semua elemen suku, agama, dan budaya selalu memiliki hubungan baik dan toleran. Pancasila selain sebagai dasar negara juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa yang mampu memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang demokratis yang paling baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya, untuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara tersebut. Pancasila sebagai ideologi bangsa, terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda menjadi sebuah tantangan yang tak kunjung usai di setiap era. Sikap apatis yang tak ingin tahu-menahu tentang Pancasila semakin merugikan penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka sangat diperlukan sebuah langkah nyata dalam rangka menyadarkan bahwa Pancasila merupakan sebuah elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan tantangan-tantangan dan problematika yang ada, dengan ini saya mengadakan wawancara dalam bentuk podcast dengan tema Pancasila dalam pandangan hidup masyarakat. Di samping saya sudah ada narasumber yang akan saya wawancarai. Silakan Mas, perkenalkan terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Asyari. Sapaan akrab saya Akil. Nah, sekarang saya sedang menjadi anggota salah satu aktivis pergerakan kepramukaan di Bojonegoro. Nah, Kak Akil ini merupakan aktivis anggota kepramukaan yang berkontribusi banyak dalam bermasyarakat. Nah, ceritakanlah salah satu pengalaman kamu dalam bermasyarakat. Mungkin pengalaman saya waktu dulu Lanjut. salah satu pengalaman saya sih waktu di kepramukaan itu salah satunya pernah yang namanya melakukan kerja bakti bersama di masyarakat. Jadi kami ada kayak kegiatan gitu dalam bermasyarakat, kita saling membantu, saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekitar. Nah, di situ kami saling bekerja sama, gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, kayak gitu. Nah, hal tersebut kan merupakan salah satu cerminan Pancasila secara tidak tersirat ya. Nah, menurut kamu, apakah arti Pancasila itu? Kalau dari definisi Pancasila sendiri, kalau Pancasila itu adalah dasar negara kita. Jadi negara Indonesia itu memiliki dasar, yaitu kalau diartikan lebih singkatnya itu kayak Pancasila itu adalah ideologinya bangsa Indonesia tersebut. Nah, Pancasila ini ya dari artinya sendiri bisa diartikan yaitu apa? Panca dan sila. Sedangkan kalau panca itu kayak artinya itu 5. Nah, sedangkan sila itu artinya yaitu asas kayak gitu. Jadi ada 5 dasar atau 5 asas. Nah, Pancasila kan merupakan dasar negara dan artinya Pancasila itu menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Seperti yang kita tahu bahwa nilai Pancasila belum menjadi habitus bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari kelima dasar negara tersebut, apa pandangan Anda mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya sendiri, kalau Pancasila itu seperti kayak tuntunan atau yang namanya
terapan dari perilaku masyarakat sendiri. Nah, kalau dari saya sendiri, rata-rata masyarakat Indonesia itu masih belum menerapkan yang namanya Pancasila tersebut atau 5 dasar tadi. Nah, yang pertama kan dari yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu setiap warga negara kan harus memiliki yang namanya apa? Tuhan atau agama kayak tadi. Nah, jadi apa? Ketika warga negara, kita melihat sendiri sebagian warga Indonesia itu masih kurang yang namanya penerapan dalam keagamaan. Nah, mungkin masih banyak yang namanya belum sadar lah tentang keagamaan. Nah, terus di keadilan sosial sendiri itu kalau saya melihat di negara Indonesia ini masih belum ada yang namanya keadilan untuk masyarakatnya sendiri. Nah, mungkin dari segi pemerintahan, dari segi kesejahteraan masih itu apa ya dinilai kurang lah di Indonesia itu. Mungkin kayak itu sih apa kekurangan di Indonesia dalam penerapan Pancasila. Juga di demokrasinya itu masih belum menerapkan yang namanya demokrasi yang adil, yang dimana demokrasi itu masih yang namanya ada kecurangan lah, belum ada yang namanya kejelasan atau kejujuran dalam demokrasi tersebut. Mungkin itu dari kekurangan penerapan Pancasila di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk poin persatuan Indonesia di era sekarang kan banyak perbedaan nih. Apakah masyarakat Indonesia tetap memegang kukuh persatuan Indonesia? Menurut pandangan saya sendiri, kalau di Indonesia ini ya tentang persatuan itu masih kurang. Soalnya apa? Dari kita lihat sendiri, jangankan zaman sekarang, sejak zaman dulu emang terkenal yang namanya Indonesia itu negara kepulauan. Jadi apa? Negara kepulauan terdiri dari beberapa pulau. Bahkan bukan cuma pulau, ya ada yang namanya bermacam suku, bermacam agama, bermacam etnis. Nah, itu yang menjadi tantangan dari dulu sampai sekarang ini. Sedangkan ya tantangan pada era ini ya, era globalisasi lah. Ya, zaman sekarang Gen Z istilahnya. Nah, itu banyak anak-anak muda zaman sekarang itu yang namanya apa ya? Mereka itu masih melihat kayak Indonesia itu belum bisa disatukan. Nah, jadi mereka itu belum sadar bahwa mereka itu adalah bibit-bibit yang akan bisa mempersatukan Indonesia. Nah, tapi ya di zaman sekarang ini masih banyak yang namanya ya kayak membeda-bedakan ras, dari agama, ras, suku, budaya dan lain-lainnya. Dan bahkan anak zaman sekarang itu ya kurang yang namanya pengetahuan. Jadi kalau tugasnya ya dari segi kita ke masyarakat tersendiri itu harus yang namanya memupuk atau yang namanya meningkatkan. Nah, meningkatkan knowledge atau pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia sendiri. Nah, jadi apa kita itu ya namanya ngasih pembelajaran lah istilahnya edukasi tentang budaya-budaya, terus keberagaman suku. Nah, jadi apa? Biar kedepannya kayak anak muda itu bisa sadar. Jadi mereka itu bisa melestarikan budaya agar tidak punah. Nah, jadi apa? Jadi dari situ kita bisa mempersatukan bangsa selanjutnya dari situ, dari bibit-bibit anak muda tadi. Nah, selanjutnya Pancasila kan merupakan sumber hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Apabila hal tersebut juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Pancasila mempengaruhi keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari pandangan saya, keputusan masyarakat itu bisa tercermin dari nilai-nilai Pancasila. Jadi ada yang namanya nilai persatuan, nilai ketuhanan, terus nilai keadilan. Nah, itu dari masyarakat sendiri bisa yang namanya menerapkan nilai-nilai tersebut. Contohnya dari nilai ketuhanan. Nah, kita tahu sendiri di Indonesia ini emang banyak yang namanya keagamaan. Nah, dari situ kita dapat menilai eh, kegiatan masyarakat itu dari keagamaan. Contohnya dalam menghargai agama yang berbeda-beda itu. Nah, contoh seperti agama Islam. Nah, itu ketika istilahnya itu mengadakan suatu acara keagamaan. Nah, itu bagaimana agama lain itu untuk menyikapinya. Kadang kan kita melihat perbedaan ini kayak sering apa ya, kayak berseteru, kayak kurang istilahnya kurang harmonis. Kurang serk gitu Ya, kurang kayak beda sama kita gitu. ya, jadi kayak kembali ke pribadinya itu lebih bisa kayak menghargai kayak dari keagamaan sendiri. Nah, dari nilai persatuan tadi kayak di Indonesia itu masih kurang tentang nilai persatuan. Kadang ada yang membeda-bedakan juga. Terus yang namanya persatuan kan pasti kayak bersatu, saling melengkapi.
Nah, di Indonesia sendiri itu masih minim lah kesadaran akan kepersatuan di Indonesia itu, kayak gitu. Nah, kalau poin keadilan sosial, nah contoh keputusan-keputusan yang dapat diambil agar kita bisa menyetarakan keadilan sosial itu gimana menurut Anda? Kalau dari pandangan saya, keadilan sosial itu lebih ke memupuk kayak keharmonisan di sosialnya tersebut sendiri. Nah, contoh nih kayak apa ya, kayak perbedaan yang ada, nah itu disaling lebih kayak sering melaksanakan tuh kayak kegiatan yang mengedepankan keharmonisan. Jadi apa, kayak kebersamaan gitu. Nah, di situ tuh bakalan yang namanya memupuk yang namanya keharmonisan. Contohnya ya kayak tadi di keagamaan tadi bisa saling melengkapi lah. Contoh ada kegiatan keagamaan Islam, nah di situ keagamaan yang lain bisa ikut serta. Nah tapi di situ kita itu yang namanya tidak mempersatukan agama, tapi saling yang namanya menghargai dengan kayak tadi, saling ya menjaga kayak gitu. Jadi saya sendiri kayak gitu. Selanjutnya, Pancasila tuh bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, dilafalkan, tetapi Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kadang penerapannya itu ditemui banyak tantangan di setiap prosesnya. Nah, menurut Anda, dengan melihat adanya tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, apa aja sih tantangan yang dapat Anda lihat di kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya sendiri, dari pengalaman saya, untuk tantangan tersendiri itu ya lumayan banyak sih. Terutama dari yang namanya tadi, kayak Pancasila tadi itu banyak dari masyarakat Indonesia itu yang masih namanya apa? Menganggap kalau Pancasila itu cuman dihafalkan. Tapi sebenarnya nilai Pancasila itu harusnya diamalkan kayak gitu. Jadi bukan cuma kita itu hafal tapi tetap diterapkan. Contohnya penerapan di masyarakat tadi. Ya kayak nilai-nilai. Nah, itu diterapkan langsung. Jadi kalau di kepramukaan itu ya, kita itu lebih mengutamakan yang namanya penerapan daripada teori. Nah, jadi kita itu terjun langsung di masyarakat agar kita itu bisa menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, jadi kalau teori itu kita sekedar hanya belajar. Nah, tapi nilai pentingnya atau yang namanya itu kayak poin pentingnya itu bukan di kita belajar tentang Pancasilanya, tapi kita yang namanya dari pengalaman, baru dari pengalaman tersebut kita dapat yang namanya belajar. Nah, jadi kita belajar by pengalaman, bukan by teori. Nah, untuk tantangan sendiri itu ada di zaman sekarang. Nah, itu mulai banyak yang namanya tantangan-tantangan generasi muda. Nah, kadang nih banyak kan yang namanya ya sekarang teknologi itu udah mulai canggih. Soalnya ini udah memasuki era globalisasi. Nah, mungkin dari tantangan sendiri melalui sosial media. Nah, banyak yang kurangnya edukasi dari orang tua mungkin untuk anaknya. Nah, jadi kalau kita itu menemui tantangan di sosial media itu pasti banyak sekali. Soalnya apa? Di media sosial itu banyak dari mereka itu yang hanya istilahnya bukan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, jadi mereka itu malah menyalahgunakan yang namanya kemajuan teknologi. Nah, itu yang menjadi tantangan anak muda sekarang. Bagaimana kita sebagai generasi selanjutnya itu dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk ya meningkatkan edukasi tentang nilai-nilai Pancasila tersebut tadi, kayak gitu. Jadi kita itu harus lebih pro dalam sosial media, itu enggak hanya tentang informasi doang. Jadi harus menyelipkan yang di situ nilai-nilai tentang Pancasila tadi. Nah, kita kan melihat banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai Pancasila. Ada nggak sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi tantangan-tantangan tersebut? Sebenarnya ada sih ya upaya-upayanya. Contohnya kayak tadi mengedukasi generasi yang sebelumnya kita. Nah, jadi kita ini adalah bukan bibit sih. Jadi kayak di kuliah kita itu kayak dosen. Nah, jadi kita itu yang mengajarkan langsung
di murid-muridnya kita. Nah, jadi kita itu lebih menerapkan langsung di media sosial. Nah, contoh nih, kita bisa membuat podcast tentang wawasan kebangsaan, tentang Pancasila. Nah, itu kita selipkan di situ untuk membuat podcast. Soalnya apa? Kalau anak muda ini lebih sering yang namanya kayak berbagi sharing-sharing tentang pendapat gitu. Nah, jadi lebih di kayak ngadain podcast tentang kepancasilaan, kewarganegaraan. Nah, itu salah satu ya mungkin solusi lah buat kurangnya edukasi. Nah, jadi di podcast itu kita bisa mengedukasi kayak apa ya, memasukkan tentang ilmu Pancasila itu di situ. Mau ada tambahan lagi? Cukup. Nah, mungkin podcast kali ini akan berakhir karena kan saya sudah mendapatkan banyak informasi. Jadi podcast kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.